Kita mengucapkan terima kasih ya, Presiden sudah mengeluarkan Perpres ini. Walaupun menurut saya ini terlambat ya, karena sesungguhnya ini sudah mandat dari Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012. Jadi 10 tahun ya setelah keluar undang-undang itu baru keluar ya Perpresnya. Harusnya ini sudah lebih awal ya. Dan ya setelah sebelumnya ya tahun lalu tentang Badan Pangan Nasional ini yang menyangkut soal cadangan pangan pemerintah. Baik, Pak, tapi seperti kita ketahui dalam Perpres itu kan Presiden menyatakan bahwa cadangan pangan ini dipersiapkan pemerintah begitu untuk menanggulangi krisis pangan, lalu juga gejolak dari harga ya Pak ya. Dan mungkin nanti ke depannya seperti misalnya jika ada bencana sosial atau juga misalnya ada keadaan darurat. Menurut Bapak apakah ini Perpres ini sudah dianggap tepat Pak? Jika memang kalau tadi Bapak bilang terlambat, tapi sebetulnya jika saat ini Perpres itu dikeluarkan apakah sudah cukup tepat Pak? Saya pikir ya terlambat ya tidak apa-apa ya daripada tidak ya. Dan menurut saya harusnya pemerintah juga Presiden tidak saja mengeluarkan Perpres soal cadangan pangan pemerintah, tapi juga tentang cadangan pangan nasional, tentang cadangan pangan provinsi, ya kabupaten kota dan juga masyarakat. Karena dalam mandat Undang-Undang Pangan itu sesungguhnya yang namanya cadangan pangan itu bukan saja cadangan pangan oleh pemerintah, tapi juga cadangan pangan nasional secara keseluruhan, juga cadangan pangan pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan juga cadangan pangan di masyarakat. Jadi ini kan baru hanya yang dijelaskan adalah soal cadangan pangan pemerintah. Baik, Pak, ini kan di tengah ancaman krisis pangan global, apalagi ini saat ini sedang ada konflik geopolitik Rusia Ukraina yang kita belum tahu Pak kapan akan berakhir. Tapi sejauh mana sebetulnya ketahanan pangan di Indonesia, Pak? Ya, kita ini sudah lumayan bagus ya, karena sesungguhnya Indonesia belajar dari krisis pangan yang disebut tahun 2008. Karena itu tahun 2009 keluarlah Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Nomor 41 yang tujuannya mencegah konversi lahan pangan kita ke non pangan. Kemudian lahir Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 ya untuk menggantikan Undang-Undang Pangan sebelumnya. Dan lahirlah Undang-Undang Perlindungan Pemberdayaan Petani tahun 2013 nomor 19. Jadi kita termasuk negara yang melindungi pangan kita dan membangun kedaulatan pangan kita yang tertuang dalam Undang-Undang Pangan nomor 18 tersebut. Dan karenanya kita memang termasuk negara yang masuk kategori J33 ya di dalam WTO yang memang mempertahankan urusan pangan dan pertanian ini tidak masuk sepenuhnya di dalam aturan perdagangan bebas WTO. Baik, Jadi saya ingat ya tahun 2013 diwawancarai oleh CNBC juga menjelang ministerial meeting WTO di Bali bulan Desember yang 2013 lalu, di mana saya memang mengusulkan supaya Indonesia membangun kedaulatan pangannya, tidak menyerahkan sepenuhnya ke pasar bebas. baik. Pak, tapi tanggapan Bapak, Pak, dari 11 bahan pangan yang ini memang menjadi perhatian Presiden ya untuk dikuasai negara ini, sebetulnya produksi dalam negeri seperti apa sih Pak? Seperti misalnya kita sebut saja beras, gula begitu Pak. Karena kalau kita lihat kan memang beras ini selama ini juga masih ada yang impor begitu Pak. Ya, jadi sesungguhnya Indonesia ini kan kalau urusan sanggup memproduksi ini kan sesungguhnya sanggup ya. Bahkan kita ini negara yang katakanlah dijajah dulu adalah karena surplus ya, gula kita itu surplus dulunya gitu. Bahkan kacang kedelai pun sebenarnya sanggup. Namun karena perdagangan bebas tahun 95 mulai dijalankan, Indonesia membuka pasar bebas, akhirnya impor kacang kedelai yang begitu deras ya, yang dulunya kita sanggup memproduksi untuk kebutuhan dalam negeri kita 85%, ya akhirnya sekarang jadi impor sebanyak 80%, selain daripada impor yang lainnya. Dan jadi menurut saya
kita sanggup untuk memproduksi pangan kita ini. Apalagi kalau kita menjalankan undang-undang pangan ini ya terus memperluas lahan-lahan produksi pangan kita untuk kedaulatan pangan kita, untuk persediaan pangan kita sebagaimana yang dimandatkan dalam Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012.